tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Gimana hukumnya memberi hutang kepada orang minjam tapi berkali-kali nggak pernah bayar? Apakah kita termasuk orang yang menzolimi dengan tidak mendidik orang tersebut menjadi mandiri? Karena sepertinya tak pernah mandiri dan tidak berniat untuk melunasi. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 282. Satu lembar. Bukan tentang puasa, bukan tentang sholat, bukan tentang baca Quran, bukan tentang zikir, tapi ayat yang paling panjang tentang bayar hutang. Sholatnya banyak, puasanya banyak, zikirnya banyak, baca Qurannya khatam, tapi kalau bayar utang tak dibayar, di akhirat kau akan cari dia. Oleh sebab itu ada orang mati syahid. Oh, mati syahid. Orang mati syahid nggak merasakan sakratul maut. Orang mati syahid nggak merasakan azab kubur. Orang mati syahid tidak merasakan hisab. Orang mati syahid langsung masuk surga. Ilat dain, kecuali hutang. Makanya kalau ada orang menagih hutang, itu dia bukan pelit. Dia sedang menyelamatkan saudaranya dari makan haram. Makanya datang ke rumah dia. Habis pengajian nih langsung datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kau mau menagih ya? Aku bukan mau menagih, tapi menyelamatkanmu, anak cucumu, istrimu, tetanggamu dari makan haram. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hai orang yang percaya bahwa setelah mati dia akan hidup lagi menghadap Allah. Idza tadayantum bidainin, kalau kau menjalin transaksi hutang piutang, ila ajalim musamma, sampai ke batas waktu tertentu, faktubuh, tulis, saya pinjam kepada kamu 500.000, akan saya bayar pada bulan Mei. Tahunnya jelas. Banyak juga bulan Mei. Maybe yes, maybe no. Bulan berapa? Bulan Mei tahun 2020. Oke. Sekarang bulan Maret. April 1 Mei 2020 datang tagih. Kapan kau bayar? Mohon maaf aku nggak bisa, istriku baru meninggal, anakku pun sakit. Jangan kau cerita panjang lebar, tak tahan air mataku mau menetes. Kalau dia dalam kesulitan, fanaziratun ila maisarah, tunggu sampai dia lapang. Maisarah artinya lapang. Tunggu sampai dia lapang. Setelah dia lapang datang lagi bulan Juni. Kapan kau bayar? Aku belum bisa. Nampaknya lebih banyak ongkos minyak aku daripada uang yang kutagih. Yang paling bagus, wa anta saddaqu khairul lakum, kau sedekahkan itu lebih baik. Karena aku pun makin datang makin kumat darah tinggiku, kolesterolku pun makin naik. Jadi untuk yang 500.000 itu ku sedekahkan aja, ambil. Tapi yang menghafal ayat ini yang ngasih pinjaman, bukan yang minjam. Sekarang banyak salah hafal, yang minjam pula yang hafal. Begitu kita tagih, kapan kau bayar? Wa anta saddaqu khairul lakum, kau sedekahkan itu lebih baik. Itu ayat aku. Ayat kau 8282. Banyak sekarang orang salah hafal ayat. Jadi dalam Islam hutang piutang adalah ajaran tolong menolong tertulis dalam Quran. Namanya fikih muamalah. Ada fikih ibadah, sholat, zakat, puasa. Ada fikih jihad, jihad fisabilillah. Ada namanya fikih muamalat. Hutang piutang, gadai menggadai, pinjam meminjam, murabahah, mudharabah, bagi hasil. Maka hutang piutang ini cara tolong menolong. Jangan sampai dihilangkan. Tapi kalau tidak mendidik, maka Islam bukan agama yang memanjakan orang.
Ada anak yang kurang ajar kepada orang tuanya. Bagaimana caranya berbakti kepada orang tua yang telah wafat? Apakah anak ini masih dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala? Datanglah seorang bapak mengadu kepada Umar bin Khattab. Assalamualaikum Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Waalaikumsalam. Ini anak saya kurang ajar, tolong dihajar dulu. Kata Umar bin Khattab orangnya bijaksana. Dia tidak mau main pukul, dia tanya dulu, kenapa kau kurang ajar pada bapakmu? Hai Umar bin Khattab, kata anaknya, ya. Apakah seorang anak itu punya hak terhadap bapaknya? Ya. Apa hak anak? Mencarikan ibunya yang solihah, memberikan nama yang baik, memberikan makanan yang halal. Itu hak anak. Kata anaknya, ibuku tidak baik, makanku tidak halal, namaku pun tak baik. Apa kata Nabi kepada bapaknya? Apa kata Umar kepada bapaknya? Laqad aqaqtahu qabla an ya'aqqa alaik. Sebelum anakmu durhaka kepadamu, kau sudah durhaka duluan kepada anakmu. Jadi kalau begitu, ada anak durhaka, ada bapak Ini jangan sampai anak bapak tahu. Nanti dia pulang, anak durhaka kok. Dia senyum, kau bapak durhaka. Ibunya tak baik, namanya tak baik, makannya tak baik. Kasih dia nama yang baik, kasih dia makan yang halal. Kadang-kadang kenapa otaknya tak lurus? Karena makannya tak halal. Dikasih dia makan riswah, makan sogok, makan haram. Kenapa kau kasih makan haram? Gimana lah Pak Ustadz, yang haramnya aja pun payah. Astagfirullah. Allah sediakan alam semesta begitu banyak yang halal. Kenapa kau kasih dia makan haram? Jangan pernah kasih anak makan haram. Pesan kakek saya, datuk saya, kalau bahasa kampungnya grandfather. Cucuku 40 orang, yang satu ini jangan sekolah umum. Maksudnya saya tak dikasih sekolah umum, maka saya tak pernah sekolah umum. Sekolah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, al-azhar, Maroko, Sudan. Tak pernah sekolah umum. Cucuku yang ini jangan sekolah umum, jangan kasih makan haram, nanti otaknya gelap. Cucuku yang ini jangan kalian kasih makan haram, nanti otaknya gelap. Pesan itu disampaikan almarhumah mak saya ke saya. Kau pun nanti anak kau jangan kau kasih makan haram, nanti otaknya gelap. Kalau sudah otak gelap, tak bisa membedakan mana tiang, mana orang. Sifatnya kembali gitu. Nah, jangan sampai anak kita durhaka gara-gara kita bapak yang durhaka. Kalau anak sudah durhaka, meninggal orang tuanya, setelah itu dia bertobat, bagaimana cara minta ampunnya? Maka dia bersedekah. Mana dalilnya? Seorang sahabat datang menjumpai Nabi. Ummi matat. Ibu saya sudah meninggal. Apa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah, apakah pahalanya sampai kepada almarhumah ibu saya? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Sedekahmu sampai. Maka wahai anak-anak durhaka yang sudah mati ibu dan bapakmu, maka datang kau habis pengajian ini langsung ke tempat anak yatim, panti jompo, sekolah-sekolah, pondok pesantren. Tanya Pak Kiai, Pak Kiai, apa yang kurang di pesantren ini? WC. Karena pesantren santrinya 1000, WC-nya 2. Bayangkan panjang antriannya. Berapa yang keluar dalam celana? Saya bangunkan WC, pahalanya mengalir untuk almarhumah. Maka pagi, petang, siang, malam mengalir pahalanya. Sedekah. Ayu sedekatu afdal. Apa sedekah yang paling afdal? Sakyul ma, memberi air minum. Sedekah yang paling afdal, kasih air minum. Saya ceramah di Banjarmasin, di depan rumah seorang pejabat. Itu ada kulkas, tapi nggak sampai beku, freezer. Setiap dipencet keluar air dingin. Gelasnya dikasih pakai rantai besi, takut dilarikan tukang ambil aluminium. Buat wakaf untuk almarhumah. Nah, itu bagus kan. Saya ceramah di Malaysia, di pintu masjid itu ada kotak box. Kalau kita ambil satu botol, keluar botol baru.
Ambil 1 botol, keluar botol baru. Wakaf untuk, itu bagus, sedekah. Jangan sedekah teh botol, nanti dia kena diabetes. Air putih, ini bagus, mengalir. Sedekah sumur bor, pergi ke masjid, putar keran nggak ada air, tanya pengurus masjid, Pak pengurus, ya mana sumur bor? Nggak ada, saya buatkan. Langsung bunyi. Itu berarti cash itu. Begitu cara berbakti pada orang tua dengan sodakoh. Tapi Pak Ustadz, saya jangankan sodakoh, makan saya pun Senin Kamis Pak Ustadz doa, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bangun tengah malam, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa itu bid'ah? Bid'ah membuat sesuatu yang tidak dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada dalilnya dari 3 aspek: qauli, fi'li, takriri. Perbuatan yang tidak ada dalilnya bid'ah. Jangan dikatakan perbuatan yang tidak dibuat Nabi bid'ah. Perbuatan yang tak ada dalilnya bid'ah. Karena kalau dikatakan yang tidak dibuat Nabi bid'ah, Nabi tidak pernah pakai peci. Tunjukkan saya mana hadis Nabi pakai peci. Berarti peci ini bid'ah. Nabi mimbarnya tangganya dari depan. Ini masjid tangganya dari belakang. Berarti mimbar ini bid'ah. Mimbar Nabi tangganya dari depan, 3 lantai, 1, 2, 3. Jadi yang dimaksud dengan bid'ah perbuatan yang tidak ada dalilnya. Misalnya jam 12 siang ada bapak-bapak di panas terik tegak menghadap matahari. Pak, bapak mau ngapain? Aku mengagungkan Allah di bulan Rajab. Bid'ah itu. Karena tidak ada dalilnya sama sekali. Tapi selama ada dalilnya, tidak boleh kita katakan orang itu melakukan perbuatan bid'ah. Malam Jumat baca Yasin. Kumpul 10 orang baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Bid'ah. Loh. Coba lihat dalilnya. Yang dibacanya itu Quran apa Quran? Quran. Baca Quran apa pahala? Yasin itu Quran atau enggak Quran? Quran. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin suatu malam, asbaha maghfuran lah. Subuhnya sudah diampuni dosanya. Mestinya baca Quran itu semua, tapi karena dia enggak sanggup semua, dia pilih hati Quran. Hati Quran itu Yasin. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Makanya orang sebelum ngapal Quran semua, yang dihafal hatinya dulu. Itu sebelum ngapal Quran, yang dihafal hatinya dulu. Apa hati Quran? Ya, Yasin. Tapi jangan hatinya aja seumur hidup, yang lain juga. Nah, jadi jangan salahkan orang baca Yasin. Baca Yasin bid'ah. Loh, Yasin kan Quran. Baca Yasin malam Jumat nggak masalah. Seumur hidup baca Yasin masalah. Karena banyak surat yang lain. Baca juga Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Nisa, Al-Imran, Al-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am. Nah, jadi mudah. Perbuatan tidak ada dalilnya bid'ah. Selama ada dalilnya tidak bid'ah. Ustadz, kiat-kiat apa yang kami lakukan sebagai guru kepada anak didik kami sebelum dan sesudah mengajar agar ilmu mudah dimengerti? SDIT Al-Farabi. Aristoteles, Socrates, Thales, Demokritos itu adalah pemikir-pemikir dari Greek, Yunani kuno. Pada masa abad kedua datang seorang khalifah bernama Abu Ja'far Al-Mansur. Semua buku-buku dari Yunani diterjemahkan. Nama lembaganya Dar Al-Hikmah, Dar Rumah Hikmah Ilmu Pengetahuan. Dibuatlah Dar Al-Hikmah, Rumah Ilmu Pengetahuan. Diterjemahkanlah dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Akhirnya orang Islam pun jadi dokter, Avicenna. Karena orang Barat payah menyebut Ibnu Sina. Averroes, Ibnu Rushd. Tapi ada seorang yang bergelar the second teacher. First teacher Aristoteles, second teacher Al-Farabi. Ternyata Al-Farabi ini bukan dari Arab, tapi dari Pomalaa.
SDIT Al-Farabi. Ini supaya wali murid tahu. Anak ibu di mana? SDIT Al-Farabi. Al-Farabi itu artinya apa? Ya SDIT. Al-Farabi itu di barat dia diberi gelar the second teacher. Guru pertama Aristoteles, guru kedua adalah Al-Farabi, saking cerdasnya. Artinya apa? Dia tidak hanya diakui dalam Islam tapi juga di luar Islam. Kenapa dikasih nama Al-Farabi? Karena ingin anak-anak kita dalam kepalanya tidak hanya fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris, tapi juga dalam kepalanya ada Quran, hadis, fikih, akidah, akhlak, dan bahasa Arab. Sehingga nanti dia akan menjadi ekonom, tapi ekonom yang beriman. Dia akan menjadi filosof yang bertakwa. Inilah cita-cita alumni Al-Farabi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang pertama kali menjadi guru itu adalah ikhlas. Karena kalau gurunya ikhlas, cakapnya masuk ke hati. Kalau dari mulut ke mulut juga masuknya. Tapi kalau dari hati ke hati juga masuknya. Kira-kira yang tadi saya sampaikan tadi, saya mulai tadi jam 5.15, sekarang jam 6.05, dan 50 menit saya bicara. Masuk tak ke hati Bapak Ibu? Kalau tak masuk ke hati Bapak Ibu, berarti yang ceramah itu enggak dari hati. Dari mulut ke mulut juga masuk. Jangan sampai ke mulut pun tak masuk. Nauzubillah. Yang pertama kali tulus ikhlas. Karena perbuatan yang paling tinggi amalnya adalah menjadi guru. Makanya saya lebih memilih menjadi guru. Saya sampai sekarang menjadi guru. Cuman saya tidak punya kelas. Dulu sempat jadi dosen, habis itu keluar. Kelas saya sekarang masjid, lapangan sepak bola, sama stadion, sama gedung olahraga, sport center Antam. Saya mengajar tidak lagi terbatas oleh dinding kelas. Semua tempat menjadi tempat mengajar. Guru yang pertama harus ikhlas. Yang kedua, tingkah laku perbuatannya. Guru digugu dan ditiru. Guru itu dari mulai cara minumnya aja diikut orang. Guru minumnya tangan kiri. Yang minum tangan kiri itu setan. Berarti kalau ada guru minum pakai tangan kiri, berarti guru setan. Hati-hati jadi guru. Oleh sebab itu maka guru ini luar biasa. Guru ini luar biasa Bapak Ibu. Perbuatan yang tidak putus setelah mati guru. PNS setelah mati putus. Yang kan mati, pensiun aja putus. Apalagi mati. Tapi guru. Saya dulu punya dosen. Kata dia, saya ini lulus hakim. Tapi kemudian saya tinggalkan hakim, saya pilih jadi guru. Kenapa gitu Pak dosen? Karena kalau saya jadi hakim, 1 tahun ada 10 perkara, 10 senang kepada saya, 10 benci. Yang menang senang, yang kalah benci. Tapi menjadi guru, tidak akan ada murid saya yang benci kepada saya. Betul. Guru SD saya, berapa kali kepala saya diantukkannya ke tiang. Asal pelajaran saya nggak dapat, diantukkannya. Begitu reuni, saya cium tangannya. Saya nggak sakit hati, ingat aja dikit. Datang saya belikan hadiah, saya cium tangannya, meleleh air mata saya. Betul. Menjadi guru itu adalah nikmat. Maka saya pilih jadi guru. Guru nggak ada pensiunnya. Saya sampai mati saya tetap menjadi guru. Oleh sebab itu maka guru ini luar biasa. Guru pahlawan tanpa tanda jasa. Oleh sebab itu menjadi guru. Oh, tapi jangan gara-gara ini semua pegawai Antam keluar mau jadi guru. Memang ibu bukan guru, tapi ibu menjadi guru bagi anak-anak ibu. Bapak jadi guru bagi keluarga bapak. Itu kita sudah menjadi guru insya Allah. Emak saya perempuan yang biasa, dia bukan guru, dia bukan PNS, dia bukan kepala sekolah, tapi dia menjadi guru bagi kami anak-anak. Kalau kami pulang bawa main-mainan, dia tanya, mainan ini dapat dari mana? Dari jalan mak, antar ke tempat kau jumpa tadi, karena tak tahu itu punya siapa. Nanti di akhirat ini akan kau pikul menghadap Allah SWT. Sampai hari ini kalau ketemu barang-barang di jalan tidak berani bawa pulang, ingat pesan almarhumah emak dulu. Mungkin cakap ustaz tidak masuk ke telinganya, tapi kata-kata ibu luar biasa. Ibu-ibu, bapak-bapak, nanti kalau mau sakratul maut, pesan paling jitu sampaikan pas mau mati. Jangan makan haram.
Luar biasa itu, mereka berkesan. Sampai anak cucu akan mereka sampaikan. Nenekmu dulu ketika mau mati pesan terakhirnya, jangan makan. Baru sebut la ilaha illallah. Pertama, ikhlas. Yang kedua, perhatikan tindak tandukmu, kau dikuku dan ditiru. Yang ketiga, insya Allah bangkitkan semangat, karena setelah kau mati akan mengalir pahalanya. Abdul Somad kalau mati meninggal dunia, setiap bulan Rajab, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak bapak, cucu bapak, ibu yang hadir-hadir nih, anakku yang kecil, setiap bulan Rajab mereka beramal. Abdul Somad sudah mati dimakan cacing tanah di Pulau Sumatera di Riau, pahalanya tetap mengalir. Dari mana? Dari Pomala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa tips cara meraih kesuksesan yang berkah di masa muda? Saya tidak pernah bercita-cita menjadi apapun. Cita-cita saya dulu cuma satu, bagaimana membahagiakan orang tua. Itu saja. Ya Allah, aku sekolah, tak tahu dulu pulang mau jadi apa. Yang penting bisa membahagiakan orang tua. Itu saja. Jadi setelah itu sampai, ya sudah. Bisa menyenangkan hati orang tua. Bisa, itu saja. Maka saya sampaikan di kampus-kampus kepada mahasiswa, kalian kalau belum bisa membahagiakan orang tua, jangan menyusahkan orang tua. Ini kadang baru ngelihat namanya aja di HP dah kumat darah tinggi maknya. Kalau belum bisa membahagiakan dia, jangan menyusahkan dia. Maka saya di Mesir 4 tahun tak pernah saya minta duit. Tiba-tiba udah sampai ke Mekah. Ma, aku udah di Mekah. Dari mana kau dapat ongkos? Ada tabunganku sikit-sikit. Pergi ke Mekah, kerja, pulang, bayar hutang. Jangan pernah menyusahkan orang tua. Oleh sebab itu cita-citanya yang pertama mencari ridha Allah. Ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhutullah fi sukhutil walidain. Pulang saya ke kampung, saya mau beli tanah berapa meter, ternak lele, tanam cabai, daun ubi, malam ngajar ngaji. Cita-cita saya kecil aja. Tak ada cita-cita mau jadi ustadz viral disambut di airport, tak ada. Terus kata mak saya, masa kau S2 tinggal di kampung, pergilah ke kota. Akhirnya saya menghonor jadi dosen, siang jadi dosen, malam ceramah di masjid, direkam, diupload, khutbah diupload, like and share, akhirnya viral. Diusir beberapa kali, makin viral. Dibully, makin viral. Akhirnya yang membuli saya taubat sekarang. Ini orang makin dibully makin viral. Udah kita diamin aja lah. Itu semua itu kerja kita atau kerja Allah? Kerja Allah. Kerjakan kerja kita, urusan Allah biar Allah yang urus. Kita hidup ini sama macam bawa pancing. Kita tugas kita ambil bambu, pasang kail, cari cacing, letakkan. Masalah ikannya datang tak datang itu urusan Allah. Ini kadang banyak orang ngurus urusan Allah yang dia urus. Urusan Allah yang kau urus. Kata Allah, yang mendatangkan ikan ini urusan aku. 10 pancing pasang, itu urusan kita. Tarik pancing 1, cacingnya hilang. Cari pancing 1, kailnya hilang. Cari pancing 1, talinya hilang. Yang ke-10, bambunya hilang. Marahkah kita? Tidak. Karena urusan kita sudah selesai. Serahkan urusan Allah. Pulang ke rumah, rupanya Allah mau kasih kita bukan ikan mentah, tapi ikan masak. Banyak orang terlalu berpikir hidup ini kau buat saja urusanmu, urusan Allah. Urusanmu berangkat dari rumah kerja, masalah hasilnya urusan Allah. Berapa banyak orang bekerja tapi tak dapat apa-apa. Betul? Kalau sudah rezeki tak kemana. Tapi jangan gara-gara ini lalu bapak enggak kerja. Dibangunkan ibu besok pagi, bang, abang enggak kerja masuk kantor. Urusan Allah. Kalau ada suami ibu seperti itu, ibu jangan marah, biarkan aja. Nanti jam 12 dia bangun, dia lapar, dia tengok, mana makanan? Ibu jawab, urusan Allah.
Harus ada usaha dan ikhtiar. Pertama, niat cari ridha Allah. Kedua, senangkan orang tua. Ketiga, berusaha. Setelah itu, tawakal Allah. Hidup jangan susah. Hidup sudah susah, jangan bikin susah. Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Apa hukumnya suami menyembunyikan uang dari istri? Bang, kata istrinya. Bang, ini duit apa bang? Duit sial. Oh duit sial, udah kusembunyikan kau dapat juga. Bapak menikah sama ibu, ibu menikah sama bapak. Apakah hartanya jadi satu atau harta masing-masing? Mereka mau hartanya jadi satu dan bapak ketakutan. Itu yang saya baca. Sekarang kita baca ayatnya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kalau istrimu meninggal kau dapat 50% hartanya kalau tidak ada anak. Fa in kana lahunna waladun, kalau dia punya anak, falakumur rubu'u, kamu dapat 25%. Sekarang saya tanya, hartanya nyatu atau pisah? Memang kalau belum sarapan susah nangkap. Saya ulang sekali lagi. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Hai para suami, kamu dapat setengah harta istrimu kalau tidak ada anak. Fa in kana lahunna waladun, kalau ada anak kamu dapat 1/4. Artinya hartanya misal. Harta bapak beda, harta ibu beda. Ibu kerja, punya kebun, punya tanah, punya speedboat, itu harta dia. Bapak punya usaha, harta bapak. Meninggal ibu, 50% untuk bapak. Apa beda harta ibu dengan harta bapak? Di dalam harta bapak ada hak ibu, dalam harta ibu tidak ada hak bapak. Takbir. Saya ulang sekali lagi. Ibu menikah dengan bapak, bapak menikah dengan ibu, ibu bawa harta, bapak bawa harta. Bedanya apa? Dalam harta bapak ada hak ibu, dalam harta ibu tidak ada hak bapak. Kenapa dalam harta bapak ada hak ibu? Karena bapak wajib memberi nafkah. Kewajiban bapak 5. Pertama, kasih makan. Kedua, kasih pakaian. Ketiga, kasih tempat tinggal. Keempat, kasih pendidikan. Kelima, kasih perhatian. Lebih dari yang ini, itu bukan milik mereka lagi. Jelas? Ini ada sekarang suami setelah menikah, pas dilihat surat apa semua, tak ada punya dia. Semua atas nama istrinya. Ini orang kalau meninggal ini tidak kena azab kubur. Karena di dunia sudah terlalu azab dengan istrinya. Dari yang saya sampaikan ini jelas tentang pembagian batasan-batasan harta, jelas? Jelas. Jadi tidak serta-merta setelah menikah, jangan mau anak perempuan kita ditipu laki-laki. Istriku, mana surat mobilmu, mana surat tanahmu? Tadi kita sudah akad nikah, semua hartamu, milikku, sorgamu di bawah tapak kakiku. Tidak begitu. Makanya laki-laki harus ngerti, perempuan juga harus paham. Kalau tidak, sedang main bola aja ada aturannya, statuta. Kalau tidak akan hancur. Tapi insya Allah jelas. Pak Ustadz minta tolong doakan ibu saya, sudah lama sakit. Nanti kita doakan di akhir majelis. Bukan cuma ibu bapak, ibu-ibu semua kita doakan. Bagaimana niatnya doanya? Bagaimana niatnya doanya mandi tobat? Nawaitu, aku berniat ghuslat taubat, mandi taubat. Saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustaz, bahasa Indonesia, bahasa Makassar, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Mandailing, bahasa Aceh. Saya niat mandi taubat karena Allah Ta'ala.
Bagaimana cara mandinya Pak Ustadz? Seperti mandi wajib, basah dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Di mana mandinya Pak Ustadz? Di laut bisa. Kolaka ini 30% saja daratan Pak Ustadz, yang 70 adalah lautan. Nah, mandi di laut. Apalagi kalau sampai ke tengah laut, bukan cuma dosanya hilang, orangnya hilang sekali. Setelah mandi taubat, salat sunat taubat, usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya bebas. Ayat apa yang paling panjang? Hafal kau amma yatasaalun? Tidak. Wadduha? Tidak. Kulhu? Hafal apa aja kulhu. Di sujud terakhir banyak berdoa. Berapa kali salat sunat taubat sehari? Sebanyak-banyaknya. Kami dulu dipesankan guru kami, pagi salat sunat taubat, siang salat sunat taubat, petang salat sunat taubat, sebanyak-banyaknya salat sunat taubat, salat sunat taubat, salat sunat taubat, salat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Ma min muslimin yudhnibu dzamban, ada orang yang silap salah berbuat dosa. Summa yatatahhar, bersuci, berwudu, mandi taubat. Summa yusolli raka'ataini, salat sunat 2 rakaat. Summa yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah. Illa ghafarallahu lah, Allah mengampunkan dosa-dosanya. Bulan Rajab banyak-banyak taubat. Bulan Sya'ban tingkatkan ke taubat. Masuk ke dalam bulan Ramadan, insyaallah mendapatkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Semoga Ustaz senantiasa diberikan Allah kesehatan. Amin. Saya dari Medan. Ada juga orang kampung saya di sini. Bagaimana cara bakti seorang anak? Cara membahagiakan orang tua berjarak jauh dengan kita. Sedangkan bertemu dekat bersama orang tua mungkin hanya 1 tahun sekali, Idul Fitri saja, karena harus bekerja di PT Antam Tbk Sulawesi Tenggara. Ada sesuatu yang tak bisa kita bayar dengan uang. Tak bisa dibayar dengan uang. Yang bisa merasakan ini orang yang orang tuanya sudah meninggal. Yang masih hidup tak bisa. Lam ya'rif man lam yadhuq. Yang tak pernah merasakannya tak bisa menceritakannya, karena tak bisa dirasakan. Setelah orang tua itu tak ada, barulah kita rasa dunia ini hampa, tak ada gunanya. Duit itu tak ada gunanya, mobil itu tak ada gunanya, rumah itu tak ada gunanya, apapun tak ada gunanya. Waktu dapat saya gelar doktor dari Sudan, pulang saya ke rumah, tak ada gunanya, tak bisa lagi diceritakan. Dulu apapun yang dapat diceritakan, mak, aku dapat sorban dari mak, aku dapat peci. Setelah pulang tadi, pulang dari Brunei dapat gelar visiting profesor di Universitas Islam Sultan Syarif Ali. Tak ada gunanya, hampa. Paling-paling ditulis di baleho aja, profesor, doktor. Untuk menunjukkan bahwa kita bukan ustadz kaleng-kaleng. Nanti setelah dia tidak ada, barulah kau cari mana kain yang pernah dia pakai dulu, mana sajadah yang dulu dia pakai waktu sholat, di mana dia dulu sering duduk. Bekas tempat duduknya aja pun bisa menghilangkan rindu. Bekas tempat dia duduk dulu, tempat dia duduk makan kacang sambil minum teh. Duduk kau di situ bisa menghilangkan rindu. Quran yang dia baca dulu lengkap dengan rehalnya. Bangun kau tengah malam, kau bentang sajadah, duduk kau di situ, kau buka Quran yang dia baca dulu, hilang rindu. Tapi setelah dia tak ada, makanya mumpung dia masih ada, ciumlah tangannya, peluklah badannya, ciumlah keningnya. Kalau kau ada duit, kirimlah. Tak bisa, karena cari makan jauh Pak Ustaz. Mesti terbang dari Sumatera sampai kemari. Apa boleh buat? Memang begitu kondisi ekonomi kita sekarang. Allah tidak marah. Tapi kalau kau mampu, kirimlah. Siapa orang yang kira-kira bisa digaji, dibayar untuk memasakkan dia di rumah? Berkirimlah. Karena sampai masanya nanti duit yang banyak itu tidak ada gunanya. Sebanyak apapun kau simpan tak ada rasanya lagi. Hampa, tak ada gunanya. Maka mumpung dia masih ada. Idul Fitri paksa-paksakanlah pulang. Mahal tiket pesawat, tabunglah. Teleponlah.
Masih ada dia menyambut teleponmu, berikan HP yang kira-kira lama dia pakai, tinggalkan. Mak, ini chargernya, ini handphonenya, ini baterainya, persiapan kalau rusak, pasangkan di sini. Nanti kalau aku telepon, sampai masanya nanti handphonenya berbunyi tapi tak ada yang mengangkat. Selagi dia masih ada, senangkanlah hatinya. Kirimkanlah kain. Kain itu tidak akan dia pakai, tapi insya Allah menyenangkan hati dia. Ketika hatinya lapang, lapang rezeki. Ketika hatinya senang, senang hidup. Tapi kalau sudah hatinya sempit, meleleh air matanya rindu karena tak pernah kau telepon, disitulah awal azab Allah datang. Kau akan berenang dalam kesengsaraan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua. Ustadz, apa hak suami terhadap HP istri? Karena banyak pertengkaran gara-gara HP. Lima hak ibu terhadap bapak. Catat, ingat baik-baik. Pertama, makan. Ibu tadi sudah dikasih makan? Yang kedua, pakaian. Ibu sudah dikasih pakaian? Karena sekarang banyak perempuan yang tidak diberi pakaian oleh suaminya. Tinggi istrinya 175, tapi dikasih kain cuma 50 cm. Kurang kain. Kadang belum selesai di tempat tukang jahit sudah dia ambil. Kadang kainnya panjang, resleting belum dipasang. Pas jalan kelihatan. Ustadz kok tahu? Saya ngelihat. Ibu sudah dikasih makan, ibu sudah dikasih pakaian, ibu diberikan tempat tinggal yang layak menurut kemampuan masing-masing. Sudah? Keempat, ibu mesti diberi pendidikan. Yang ngajar ibu ngaji, bapak. Yang ngajar ibu sholat, bapak. Yang ngajar ibu akhlak, bapak. Bapak adalah guru di rumah. Dan yang kelima adalah perhatian. Maka ibu selalu diperhatikan, dari mulai jilbabnya, dari mulai pakaiannya, termasuklah HP ibu diperhatikannya juga. Kok dari tadi sini Ustadz Somad, suatu ketika istri saya pergi kerja dan saya masuknya siang, tiba-tiba HP-nya berdering. Saya cek, rupanya mantan. Dia cari lagi di FB. Dan mereka sudah jalan-jalan, Pak Ustadz. Hati saya selalu galau tiap hari. Jangan-jangan dia sudah buat ini, jangan-jangan dia sudah jalan ini, jangan-jangan sudah. Bayangkan menderitanya seorang laki-laki gara-gara HP istri yang sudah macam-macam. Gara-gara apa itu? Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram. Oleh sebab itu jaga ini. Masalah HP ini jaga baik-baik. Nah, ini Ustadz Somad gak enak. Selalunya HP perempuan aja. Oke, sekarang kita balik. Bagaimana dengan HP bapak-bapak yang lebih banyak perhatiannya ke HP, yang kata-katanya merayu, menggoda? Oleh sebab itu ini mesti dijaga. Kalau tidak, duduk bersama, bapak sama ibu duduk, HP-nya buat baliho besar-besar, judulnya mau dibawa kemana hubungan ini, atau buat besar-besar, jangan ada HP di antara kita. Saya mau nanya Pak Ustadz, gimana caranya mengelola keuangan keluarga secara islami jika suami istri bekerja? Ar-rijal, lagi-lagi Al-Quran. Semuanya yang menyelesaikan masalah ini Al-Quran. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan. Bima anfaqu min amwalihim, karena mereka mengeluarkan nafkah, biaya belanja. Makanya harta warisan laki-laki dapat 2 kali bagian perempuan. Ibu kalau 25, bapak dapat 50. Ibu kalau dapat 50, bapak dapat 100. Kenapa? Karena yang menanggung biaya pernikahan mahar bapak, yang menanggung sekolah anak bapak. Sekarang ibu memang anak orang kaya, punya ruko 2, rumah batu jendela kaca, punya bapak yang sudah sakit asma 2 hari lagi meninggal. Kaya. Si bapak juga punya duit yang sama. Bapak punya duit, ibu punya duit, menikah. Apa beda duit bapak dengan duit ibu? Dalam duit bapak ada hak ibu, tapi dalam duit ibu tidak ada hak bapak.
dalam uang bapak ada kewajiban nafkah untuk ibu, dalam dua ibu tidak ada. Tapi karena ibu cinta mati, maka ibu berkata, "Mas, aku tahu engkau kere, miskin, susah melarat, tapi aku sudah terlanjur cinta padamu. Jangankan uang ini, nyawaku pun kuberikan. Ambillah semuanya, dengan syarat jangan kau nikah lagi." Nah, sudah jelas batasannya. Jadi kalau ada ibu punya kontrakan, PNS, pegawai, punya gaji, ibu tetap ngomong ke suami, "Mas, aku mau kirim uang ini ke anak yatim, mau biaya anak pesantren, mau kasih wakaf beras 1 karung." Tapi ibu ngomong ke bapak itu bukan minta izin, karena uang itu memang punya ibu. Ibu ngomong sebagai adab, sopan santun, tata krama, budi bahasa. Jadi bapak jangan kegeeran. Dan ibu jangan kurang ajar. "Mas, ini uangku, ini kos-kosanku, ini rumahku, terserah aku. Kamu mau ikut ya, kalau enggak lebih dari kamu bisa aku dapatkan." Jangan, luka hatinya. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Nah, oleh sebab itu maka jaga. Saya sudah mengeluarkan untuk biaya keluarga sebagian, sedangkan sebagiannya saya ingin membantu saudara yang kurang mampu. Tapi kadang saya suka berbohong jika untuk membantu keluarga yang memang butuh bantuan. Ini yang nulis pertanyaan bapak apa ibu? Kalau bapak sudah berikan yang 5, makan sudah, pakaian sudah, tempat tinggal sudah, pendidikan sudah, perhatian sudah, sesuai dengan urf, wa ashiruhunna bil ma'ruf, berilah mereka pergaulan urf. Urf itu seperti layaknya. Kira-kira layaknya standar orang daerah Pondok Aren itu perempuan diberi berapa? Tidak terlalu kaya, tidak terlalu miskin, yang sedang-sedang. Kira-kira diberi berapa? Standarnya misalnya 3 juta, 5 juta. Dia beri, maka sisanya itu terserah dia untuk yang lain. Maka dia sudah menunaikan kewajiban. Urf. Pengambilan hukum ada 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulu sahabi, istihsan, istisab, urf. Urf, tradisi, kebiasaan. Berapa yang layaknya untuk daerah Pondok Aren? Semoga Ustaz selalu dilindungi Allah, amin. Bagaimana antum menyikapi beda mazhab, khilafiyah, firqah? Bagaimana dengan ayat Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a, wa'tasimu, bersatulah, bihablillah, dengan tali Allah. Yang dimaksud tali Allah itu Islam, Al-Quran dan Sunnah. Adapun ijtihad ulama berbeda-beda, tapi kita di Indonesia sudah disepakati 3. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Saya ulang sekali lagi, Ahlussunnah wal Jamaah akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, Abu Hamid al-Ghazali dan Junaid al-Baghdadi. Maka kita pegang yang itu. Saya belajar di Maroko 2 tahun, mazhabnya Maliki. Maliki Ahlussunnah. Pertama Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Keempat-empatnya Ahlussunnah. Tapi ketika saya pulang kampung, saya tidak bawa mazhab Maliki. Kenapa Ustaz tidak pakai mazhab Maliki? Andai saya pulang ke kampung, saya pakai mazhab Maliki. Mazhab Maliki kalau sholat tangannya lepas ke bawah, Allahu Akbar. Fatihahnya pakai baca kiraan Warsh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Mimnya pendek. Kemudian gak pakai bismillah, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, gak ada bismillah. Kunut subuhnya sebelum rukuk, walam yakul lahu kufuwan ahad, baca kunut. Kunutnya gak bunyi. Andai saya buat sholat subuh seperti ini di masjid dekat rumah saya, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin,
selesai sholat pasti jamaah komplain semua, tolong sholatnya diulang, tadi imamnya ISIS. Menimbulkan fitnah karena mereka tidak tahu. Di sini diajarkan qiraat sab'ah mutawatirah, ditambah 3 masyhurah, ditambah 4 syazah, 14 qiraat dipelajari di sini. Ditambah lagi nagham, bayati, soba, nahawan, sika, jaharka, bayati, ras. Faham mereka tajwidnya. Tapi tidak semua masyarakat ngerti. Andai anak pesantren Al-Qur'aniyah sholat di luar masjid, dibacanya qiraat lain, walam yakul lahu kufuwan ahad, maka makmum dengar, wah ini aliran sesat ini. Bukan berarti dia salah, tapi dia takut menimbulkan fitnah. Maka dalam masalah-masalah yang kita sepakati, mari kita berlapang dada. Adapun yang kita sudah berbeda, mari kita terima perbedaan selama dia masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syekh Abdurrahman Sudes, Imam Masjidil Haram, selama di Makkah nggak pernah pakai bismillah jahar. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Tapi begitu beliau jadi imam di Istiqlal, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Loh, kok si Abdurrahman Sudes di Istiqlal pakai bismillah jahar? Dia tahu orang Jakarta mazhabnya Syafi'i. Mazhab Syafi'i bismillahnya jahar. Mazhab Hanafi Hambali bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Maliki nggak pakai bismillah sama sekali. Ketiga mazhab ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau mayoritas masyarakatnya Syafi'i, jangan bawa mazhab lain karena khawatir memecah belah umat. Menjaga persatuan lebih diutamakan daripada mengamalkan mazhab. Begitu yang diamalkan oleh para ulama. Kan ulama mengkategorikan bid'ah ada 2, bid'ah hasanah. Pertanyaannya Ustaz, kan Rasul bersabda kullu bid'atin dhalalah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadis ini kata Imam Nawawi hadisnya umum, hadis umum. Tolong belikan saya ayam, tolong belikan saya ayam. Ayamnya umum, ayam penyet, ayam patah, ayam pop, ayam sungsang, ayam fried chicken, ayam panggang, ayam bakar, ayam kampung, ayam hutan. Ayam apa? Setelah di jalan dia bingung, ini ayam apa? Nelpon sekali lagi, ayam apa? Ayam pop. Maka yang pertama tadi umum dikhususkan oleh yang kedua. Begitu juga kata Imam Nawawi yang mensyarah hadis Sahih Muslim, kullu bid'atin dhalalah, semua yang bid'ah itu sesat, umum. Tapi kemudian dikhususkan oleh hadis, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, dan orang lain yang melakukannya selama tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Nah, sekarang ada orang mendefinisikan bid'ah hanya dengan 5 jari. Kalau tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Kalau sudah bid'ah, masuk neraka. Kalau begitu pembahasannya, nanti kamu bisa memasukkan sahabat Nabi dalam neraka. Contohnya, ada sahabat Nabi yang sholat dari Isya sampai subuh ayatnya kul huwallah, walil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Kul huwallahu ahad, Allahu samad. Rakaat kedua kul huwallahu ahad, Allahu samad. Rakaat berikutnya kul huwallahu ahad, Allahu samad. Rakaat berikutnya kul huwallah. Itu pernah nggak dibuat Nabi? Nggak pernah. Kalau dipakai definisi, kalau enggak dibuat Nabi bid'ah, berarti sholat pakai kul huwallah dari Isya sampai subuh bid'ah, masuk neraka. Nama sahabat Nabi yang sholat begitu siapa? Qatadah bin Nu'man dalam kitab hadis Musnad Ahmad bin Hambal. Tapi perbuatan itu dibenarkan Nabi, sunnah takririyah. Oke, itu Nabi masih hidup. Bagaimana dengan Abu Hurairah? Abu Hurairah sebelum tidur malam menyimpul tali 2000 simpul tali dipakai bertasbih sebelum tidur malam. Subhanallah, 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 subhanallah.
Ada diajarkan Nabi, hai orang-orang beriman, sebelum kau tidur malam ambil tali jemuran, buat 2000 simpul, sebelum tidur petik 2000. Ada? Tidak ada. Jadi kalau didefinisikan, kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, engkau sudah memasukkan sahabat Nabi ke dalam neraka, karena definisi yang singkat, yang pendek, pemiskinan. Oleh sebab itu ulama faham, sudah saya tulis lengkap dengan dalil-dalilnya, 444 halaman terkait masalah bid'ah. Tidak semudah itu saudaraku. Ada namanya Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah kalau selesai sholat subuh dia tidak keluar masjid, dia melihat ke atas membaca Al-Fatihah sampai terbit matahari. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai terbit matahari. Itu tidak pernah dilakukan Nabi. Kalau dipakai definisi, kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah, berarti Ibnu Taimiyah sudah membuat bid'ah karena membaca Al-Fatihah dari sejak sholat subuh sampai terbit matahari. Maka jangan katakan bid'ah kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Ini tidak betul. Yang betul adalah kalau tidak ada dalilnya bid'ah. Selama ada dalil hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri, perbuatan sahabat, qiyas, ijma', maka perbuatan itu tidak bid'ah. Bagaimana pandangan Ustadz dengan laki-laki yang berambut panjang? Apakah itu termasuk menyerupai perempuan? Saya belajar ke salah seorang syekh, ketika itu ada yang nanya, "Syekh, apa betul Nabi Muhammad itu rambutnya panjang?" Maka syekh menjawab, Nabi Muhammad itu tinggalnya di gurun pasir. Gurun pasir itu cuacanya panas. Maka kalau rambutnya pendek, nanti cahaya matahari kena ke kepala, maka dia bisa pusing, panas, dehidrasi, kurang cairan. Makanya Bapak Ibu ketika di Makkah disuruh pakai topi, pakai payung supaya jangan kena panas. Nabi kepalanya ditutup dengan 3. Yang pertama rambutnya. Rambut Nabi itu dari depan panjang sampai ke belakang. Yang kedua ditutup dengan qalansuah, topi. Setelah itu ditutup dengan imamah sorban. Kalau di atas kepala dililitkan namanya imamah. Kalau diletakkan di tengkuk namanya burdah. Kalau diletakkan di kepala seperti kerudung namanya ghutrah, bukan serben. Jadi Nabi kepalanya ditutupi dengan 3. Pertama rambutnya panjang sampai ke tengkuk, dari depan ini sampai ke tengkuk segini, tebal. Yang kedua qalansuah, kain penutup. Setelah itu baru sorban. Maka kita pun, kami pun ketika kuliah dulu di Arab pakai sorban. Pakai untuk apa? Supaya jangan kena panas terik. Musim dingin di bawah derajat 0, 5 derajat, 10 derajat, di bawah 0 dingin. Maka kepala juga ditutup pakai sorban. Sekarang kenapa Ustaz nggak pakai sorban? Saya sekarang kepanasan. Tapi saya tidak menyalahkan para habaib pakai sorban. Mereka mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau ada laki-laki berambut panjang, tapi rasanya di tempat kita rambut panjang bukan untuk menutup kepala biar supaya jangan panas. Justru tempat kita makin rambut panjang makin kepanasan, ketombe. Jadi kira-kira rambut panjangnya kenapa? Kenapa rambut panjang? Ini. Tapi tidak semua yang berambut panjang itu karena mengikuti perempuan. Jadi tidak bisa kita hukum serta-merta kalau rambut panjang LGBT. Enggak. Maka yang LGBT itu kalau menyerupai perempuan, la'anallahul mutasyabbihin minar rijal bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Mudah-mudahan anak kita terjaga dari LGBT. Tapi sebetulnya LGBT itu nama yang terlalu keren. Orang malah bangga sekarang disebut itu LGBT, itu bangga. Saya tidak setuju dengan LGBT, tapi saya malu mau nyebutnya di depan para kiai. Boleh saya sebut? Jangan sebut LGBT. Buat sebut nama yang mengejek, merendahkan, menghinakan. Apa namanya? PLT, penyuka lobang tai. Itu yang cocok bagi mereka. Kotor, najis. Zaman Nabi LGBT ini hukumannya man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut. Kalau kamu menangkap ada orang yang melakukan perbuatan Nabi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul, pancung kepalanya, hukum mati. Untung dia hidup bukan zaman Nabi Muhammad. Kalau hidup zaman Nabi habis, selesai.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz berani ngomong gini apa enggak takut nanti ditangkap bencong? Ngapain takut? Banyak yang bela saya. Tapi pas pulang nanti sendirian ngeri juga ini. Insyaallah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Ingatlah saudaraku, ada satu kampung namanya kaum Sadum. Pernah dengar kata Sadum? Dari kata Sadum inilah muncul istilah sodomi. Sodomi artinya perbuatan orang Sadum, umat Nabi Lut. Bagaimana hukuman Allah? Ja'alna 'aliyaha safilaha. Bagian atas kami turunkan ke bawah, bagian bawah naikkan ke atasnya. Lalu kemudian amtarna alaihim, kami hujani mereka dengan apa? Hijaratan, batu-batu, min sijilin mandud, dari batu tanah liat yang dibakar di api neraka. Itulah sekarang di Yordania, tempatnya bernama Al-Bahrul Mayyit, bahru laut, mayit mati, Dead Sea, dead mati, sea laut, Dead Sea laut laut mati. Kenapa disebut laut mati? Karena airnya terlampau asin sampai ikan pun tidak bisa hidup di dalam. Orang kalau pergi ke laut mati ngapung di atas karena kadar garam yang tinggi. Nah, siapa yang punya kadas, kurap, kudis, gatal-gatal, mandi di situ sembuh. Di Yordania. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Pompei salah satu kampung yang diisi oleh homo. Lalu kemudian datang lahar dari bukit turun ke bawah, rata dengan tanah, sampai mereka berubah menjadi patung-patung batu karena ditimpa oleh lahar. Tidak sempat merubah ekspresi wajah. Ekspresi wajah orang homo yang mati dalam keadaan melakukan hubungan seksual terlarang tak sempat merubah dari wajah kesakitan dengan wajah penderitaan. Begitu yang dialami masyarakat Pompei. Oleh sebab itu kita berdakwah mengajak bukan karena benci tapi karena ingin menyelamatkan supaya kita selamat. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak mereka berbuat baik, wala tanhauna 'anil munkar, larang mereka jangan sampai melakukan perbuatan mungkar. Kalau kamu diam saja, aku tidak khawatir, kata Sayyidina Ali, aku tidak khawatir tentang betul dan batil, batil dan betul, karena dunia ini isinya betul dan batil. Yang aku khawatirkan adalah ketika kebatilan merajalela, orang yang betul diam. Karena orang betul diam, maka orang batil menyangka betul, yang betul menyangka batil, batil betul, betul batil. Orang yang betul diam, ibu yang betul diam, bapak yang betul diam, yang batil berkuar. Akhirnya yang batil merasa betul, orang yang betul diam 1000 bahasa. As-sakitu anil haq syaitan akhras. Orang yang betul tapi diam melihat kebenaran diinjak-injak, dia adalah syaitan akhras, setan bisu. Begitu kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq yang dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Maka bersuaralah saudaraku, anak-anak muda, lawan kemungkaran ini. Terus berperang dengan HP-mu. HP-mu adalah senjata, bukan menebarkan kebencian, bukan menebarkan hoax, tapi dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr. Allahu akbar. Itulah kaji kita pada malam hari ini. Tausiah sudah 60 menit, menjawab pertanyaan 30 menit. Pas setengah 11, dari jam 9, 10, setengah 11 kita lanjutkan dengan membaca doa ala hazihin niyah al-fatihah.